Halo, kita berjumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang literasi membaca menulis. Di video kali ini kita akan melihat bersama kompetensi-kompetensi yang dituntut pada literasi membaca dan menulis, khususnya pada level pembelajaran 1 di SMA. Nah, kita akan mulai melihat dari teks fiksi. Nah, di teks fiksi ini ada kompetensi pertamanya itu adalah menemukan informasi. Nah, yang termasuk dalam kompetensi ini adalah yang pertama, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, di sini tentu peserta akan menemukan informasi tersurat, misalnya tentang siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang ada pada teks sastra dan teks informasi yang akan terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di kompetensi yang ini kurang lebih ada 6 soal. Nah, kemudian yang kedua, mencari dan memilih informasi yang relevan. Nah, di sini peserta didik akan mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra ataupun teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini akan ada 4 soal. Nah, kemudian di jenjang pengetahuan yang kedua itu adalah memahami. Nah, di sini yang pertama adalah memahami teks secara literal. Maksudnya di sana peserta akan menganalisis perubahan elemen intrinsik, misalnya kejadian, karakter, setting, konflik, ataupun alur cerita pada teks sastra yang akan terus meningkat jenjangnya. Nah, ini akan ada kurang lebih 2 soal. Kemudian masih dari kemampuan memahami adalah menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik pada teks tunggal maupun teks jamak. Nah, masuk dalam kompetensi ini adalah menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini kurang lebih ada 8 soal. Nah, kemudian menyusun inferensi atau kesimpulan dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung, misalnya grafik, gambar, tabel, dan lain-lain. Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung di dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini akan ada 1 soal kurang lebih. Nah, kemudian di bagian berikutnya dari masih di bidang memahami itu adalah membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lainnya dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, kemudian pada proses pengetahuan yang ketiga yaitu adalah mengevaluasi dan merefleksi. Nah, mengevaluasi dan merefleksi ini kompetensi yang pertama itu adalah menilai format dalam teks. Nah, termasuk di dalam kompetensi ini adalah menilai tujuan penulis dalam menggunakan diksi dan kosakata pada teks sastra sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini kurang lebih ada 1 soal. Kemudian yang kedua, menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain seperti grafik, tabel, dan lain-lain dalam menyampaikan pesan atau topik tertentu dalam teks sastra ataupun dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 2 soal. Nah, kemudian menilai elemen intrinsik seperti
karakter, alur cerita, latar, serta autentisitas penggambaran masyarakat pada teks sastra sesuai jenjangnya. Di sini akan ada satu soal. Sementara di kompetensi yang kedua yaitu adalah merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, di sini akan kompetensinya itu adalah menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau teks informasi sesuai jenjangnya. Ini kurang lebih ada 3 soal. Nah, kemudian yang kedua di teks informasi. Nah, di teks informasi pada proses pengetahuan yang pertama itu menemukan informasi. Di sini kompetensinya adalah yang pertama mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, di sini peserta didik akan menemukan informasi tersurat, misalnya tentang siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini kurang lebih ada 3 soal. Kemudian masih di kompetensi yang pertama, mencari dan memilih informasi yang relevan. Yaitu di sana peserta didik akan mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini kurang lebih ada 3 soal. Kemudian pada proses pengetahuan yang kedua yaitu memahami, di sana ada beberapa kompetensi yaitu memahami teks secara literal. Maksudnya di sana peserta didik akan menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini kurang lebih ada 4 soal. Kemudian yang kedua, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Nah, di sini peserta didik akan menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep di dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, di sini kurang lebih ada 11 soal. Nah, kemudian membandingkan hal-hal utama. Misalnya perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda di dalam teks informasi yang akan terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini ada 1 soal. Kemudian pada proses kognitif atau proses pengetahuan yang ketiga itu adalah mengevaluasi dan merefleksi. Nah, yang pertama kompetensinya itu adalah menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak. Nah, di sini peserta didik akan menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Misalnya mengidentifikasi asumsi atau opini dari fakta. Nah, di sini kurang lebih ada 2 soal. Kemudian menilai akurasi pada informasi visual dan non-visual dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, di sini akan ada kurang lebih 2 soal. Nah, kemudian pada kompetensi menilai format penyajian dalam teks. Nah, di sini akan menilai efektivitas format penyajian data, baik dalam bentuk format visual, kemudian ada struktur perbandingan, contoh, dan lain-lain. Nah, di sini untuk mendukung ide pokok pada teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini ada kurang lebih 1 soal di sana. Kemudian menilai dan mengidentifikasi bias pada penulisan teks informasi sesuai jenjangnya. Nah, ini akan ada 2 soal. Dan yang ketiga itu adalah menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain seperti grafik atau tabel dan lain-lain dalam menyampaikan pesan atau topik tertentu dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Dan di
kompetensi yang ketiga itu adalah merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Di sini peserta didik akan menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks informasi sesuai jenjangnya. Nah, ini kurang lebih ada 3 soal. Demikianlah video kita kali ini. Semoga Bapak Ibu Guru bisa memperbaiki proses pembelajarannya sehingga dapat menyiapkan peserta didiknya agar memiliki kompetensi literasi yang memadai. Selanjutnya di video yang akan datang kita akan membahas apa saja kompetensi yang akan diukur pada level pembelajaran 2. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu berada di channel ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Cogito ergo sum. Aku berpikir, karena itu aku ada. Sampai jumpa.